Ya dulur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 yang sekarang sudah keluar male kisaran 90%-an lur ya. Padahal punya tetangga di sebelahnya itu baru keluar kisaran 10%-an itu lur. Jadi selisih keluar malenya itu amat sangat tinggi lur ya. Padahal cuma selisih 2-3 harinya itu saat penanamannya. Nah, jadi tetangga sebelah itu bertanya gimana caranya atau supaya tanamannya itu bisa sama seperti punya kita. Nah, untuk itu semua ya aku kasih tahu racikan nutrisi apa yang baik untuk tanamannya supaya cepat keluar malainya lur. Untuk itu semua bisa langsung simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini tanaman padi IP32 yang sekarang sudah keluar malai lur ya. Keluar malainya ini sudah 90-an%, tapi di sebelahnya itu tanamannya itu sama lur ya. Cuma selisih 3-4 harinya, tapi masih belum keluar malai lur. Terus itu gimana? Atau dia itu tanya, kok ini tanamannya sudah keluar malai ya kisaran 90%, tapi punyanya itu baru kisaran di bawah 10% gitu lur ya. Nah, terus gimana caranya supaya tanamannya itu bisa seperti tanaman kita lur ya, yaitu apa? Yaitu menyusul atau nanti bisa keluar malainya itu bisa serentak. Tentunya kalau kita pengen keluar malainya serentak ya kita harus main di fungisida ataupun nutrisi yang kita berikan pada tanaman kita lur ya. Jadi kita tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Karena lahan yang di sebelah itu pada saat masa generatif itu dia itu sudah tidak melakukan penyepraian atau pemberian nutrisi pada tanaman. Otomatis nanti tanamannya itu kekurangan nutrisi yang ditandai dengan apa lur? Yang ditandai dengan ini lur ya. Daunnya ini nanti itu toh itu pada kecekik lur ya, karena nutrisi yang ada di daun ini dipaksa untuk pembuatan batang gitu lur. Nah, jadi harus ada sebab dan akibat lur ya. Kalau pemberian kita itu secara kontinu dan teratur, otomatis tanaman kita itu nanti bisa normal lur ya, dan penyerapan nutrisinya pun itu bisa secara tepat gitu, tidak kekurangan nutrisi. Dan akibatnya apa? Akibatnya ya tanaman kita itu kayak gini lur ya, brolnya itu bisa serentak itu, tidak seperti punyanya tetangga. Namanya tetangga tanya ya pasti kita jawab lur ya, gimana caranya, gimana solusinya. Nah dulur, untuk solusinya biar dulur semua tahu itu apa ya dulur, untuk itu semua bisa langsung simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur semua dalam penyimakan videonya secara langsung. Agar apa? Agar info yang kita berikan bisa dicerna sedulur secara menyeluruh ya, dan tidak salah persepsi. Dan tentunya aku tunggu like dan komentarnya dulur. Banyak petani di sebelah kita atau di sebelah lahan kita itu bertanya lur ya. Pertanyaannya itu gimana? Pertanyaannya itu kenapa kok padiku itu sudah keluar malainya itu bisa serentak kisaran 90%-nya ya, tapi lahan punyanya sendiri itu baru 10%-nya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, yang aku tanya itu apa? Yang pertama lur, yaitu apa? Itu pemberian nutrisinya itu secara kontinu atau secara teratur atau tidak? Pasti jawabannya kebanyakan itu jawabannya pemberian nutrisi itu sudah dihentikan pada saat masa pengisian atau masa bunting gitu ya. Karena apa? Karena dia berpikir pada saat masa vegetatifnya pemberian nutrisinya atau pupuk taburnya yang diberikan itu sudah amat sangat banyak. Jadi otomatis nanti sampai panen itu tidak usah diberikan pupuk spray, itu sudah baik tanamannya ya. Nah,
Kalau kita mengandalkan cara lama seperti itu, otomatis nanti hasil yang kita dapat itu tidak bisa memaksimalkan 30%-nya itu lur ya. Pada saat masa generatif, kalau sedulur belum tahu ya, itu kita bisa menambahkan hasil sebanyak 30%, yaitu pemanfaatan pengisian bulir agar bernas dan tentunya berbobot. Terus gimana supaya nanti malainya itu bisa cepat menyusul atau cepat brolnya? Nah, untuk itu semua aku juga kasih dua pilihan lur ya. Pilihan pertama yaitu sedang. Yang sedang itu maksudnya pembelian atau pemberian nutrisi yang sekiranya itu tidak begitu mahal lur ya. Terus yang kedua ya aku kasih solusi juga yang sedikit lebih murah. Jadi ada pilihannya gitu lur. Nah, yang pilihan pertama yang sedikit sedang atau yaitu kita penggunaan pupuk majemuk, yaitu apa? Yaitu pupuk MKP lur ya. Ini pupuk MKP ini kita sudah sering membahasnya lur ya, apalagi pada saat masa-masa tanaman bunting atau mau keluar malai ya, atau biar brol serentak itu toh. Karena kandungan di sini itu amat sangat baik, yaitu kandungan P-nya 52% dan kandungan kaliumnya sebanyak 32%. Ini amat sangat dibutuhkan tanaman pada saat proses hamil lur ya, sampai keluar malai. Terus untuk dosis dalam penggunaan pupuk MKP ini sebenarnya juga cukup irit lur ya, dimana kita itu pemberiannya kisaran 3-4 sendok. Dalam pengaplikasiannya pada saat masa bunting itu minimal pengaplikasiannya 3 kali. Tapi kalau pengen lebih dikurangi pengaplikasiannya itu juga bisa lur ya. Tapi pemberian nutrisinya atau dosisnya itu kita tinggikan, yaitu 5 sendok dan pemberiannya bisa 2 kali. Nah, terus untuk dosis sudah lur ya. Terus untuk harga ini kan kisaran 55.000 sampai 60.000 lur ya, karena peningkatan atau naiknya itu amat sangat tinggi itu. 2 kalinya ini, dulu aku belinya baru 35, sekarang sudah naiknya jor-joran lur ya, pada saat 2021an itu toh. Terus awal naik kan 2022 lur ya. Karena kita menggunakan pupuk majemuk, tentunya kita menggunakan pupuk tambahan lur ya. Untuk pupuk tambahan yang paling bagus itu kita tambahan ini lur ya, yaitu apa? Yaitu adalah asam amino super, dimana kandungan asam amino super ini bisa mengcover kekurangan dari pupuk MKP ini, karena ada kandungan asam aminonya itu tadi lur ya, untuk menyehatkan tanaman dan masih banyak lain. Terus karena ini super, ada kandungan plus yang lain yaitu bioaktivator ataupun pupuk NPK-nya, tapi dosisnya atau unsurnya itu tidak begitu tinggi, tapi ada lur ya. Nah, untuk alternatif 2 tadi juga disebutkan lur ya. Untuk alternatif yang kedua, karena ini pembeliannya atau harganya kan kisaran 60-an ribu lur ya. Kalau belum naik lur ya, itu kisaran 60.000. Kalau ditambah ini kan kisaran 120.000 lur ya untuk 1 liter dan 1 kilonya. Tapi kalau untuk pengaplikasian sebenarnya ya murah lur ya. Ini jadi kelasnya kalau kita menggunakan ini ya kelas sedang itu. Kalau pengen lebih murah itu kita bisa menggunakan ini asam amino super dengan dikombi menggunakan pupuk NPK 1616 yang TE. Tapi di sini kan ada unsur nitrogennya. Untuk unsur nitrogen di sini kita hilangkan dengan cara merendamnya terlebih dahulu. Agar apa? Agar unsur nitrogennya itu bisa menguap lur, atau diharapkan bisa menghilang ya, atau minimal mengurangi gitu ya. Terus untuk ini, untuk harganya ini untuk 1 kilonya kan kisaran 20.000. Kalau diduetkan sama ini kan kisaran cuma 80.000 lur ya. Tapi kalau soal hasil, kalau kita menggunakan pupuk ini yaitu apa? NPK 16 dengan pupuk MKP ini itu ya 11-12 lur ya. Tapi kalau penambahannya itu harus pakai ini lur ya. Kalau penambahannya nanti yang lain ya pasti tentunya hasilnya itu berbeda. Dan perlu juga diingat kalau kita menggunakan ini yaitu apa? Pupuk NPK 16, tentunya kita harus menambahkan bioaktivator lur ya. Karena di dalam kandungan asam amino super ini kan juga ada bioaktivatornya. Kalau tidak nanti bukan hasil baik yang didapat tanaman kita, tapi malah bisa hasil buruk lur ya kalau kita mengaplikasikannya ini secara tunggal atau ditambah pupuk yang lain gitu toh.
karena ini kan dikhususkan untuk tabur ataupun kocor. Nah dulur, jadi kita kalau dalam pertanian pasti ada solusi ya, minimal ya kelas sedang ke bawah, itu enggak kelas sedang ke atas. Karena apa ya, karena kita mengajak sedulur untuk apa, untuk pengiritan tapi hasilnya tetap baik atau maksimal gitu lur ya. Ya dulur, aku cukupin sampai di sini. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.